Bab 401 Penyihir Bintang 6. Batu abu-abu yang awalnya diletakkan di tanah kini menjadi sangat bening, melayang di udara, memancarkan cahaya ungu yang aneh. Jangkauan cahaya ungu terus meluas, dan segera mencakup area seluas ratusan meter. Jiang Dao membuka matanya dan menatap batu suci di depannya, bermandikan cahaya ungu. Rasa keakraban muncul. Dia tampaknya telah kembali ke Istana Ziyan di masa lalu. Istana Ziyan kita memiliki warisan ribuan tahun. Kembalilah. Jiang Dao membuka tangannya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh tetua tertinggi. Rencana pemulihan ini, yang berlangsung selama ribuan tahun, akhirnya terwujud. Dia tidak mengecewakan harapan tetua agung. Saat batu ajaib itu berangsur-angsur aktif, Jiang Dao akhirnya mampu merasakan murid-murid lainnya yang dirasuki oleh tubuh orang lain seperti dirinya. Total ada 7 aura. 7. Jiang Dao berpikir hati-hati dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia ingat bahwa tetua agung telah menemukan total 10 murid untuk melakukan penyegelan jiwa. Dengan kata lain, seharusnya ada 9 aura yang bisa dirasakan Jiang Dao. Mengapa ada 2 yang hilang? Jiang Dao mengerutkan kening, memejamkan matanya, dan merasakan dengan cermat. Masih ada 7 napas saja. Wajah Jiang Dao muram. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini. Artinya, jiwa kedua orang ini sudah lenyap sama sekali. Apakah dia mengalami kecelakaan ketika sedang tidur, atau dia dibunuh oleh orang lain setelah bangun? Kemungkinan kedua tidak tinggi. Setelah terbangun, Jiang Dao menemukan bahwa era yang ia jalani adalah era akhir Dharma di mana energi spiritual sedang langka. Dunia seni bela diri masa kini jauh lebih rendah dibandingkan dunia kultivasi masa lalu, baik dari segi kekuatan keseluruhan maupun fondasinya. Seorang murid senior dari sekte kelas 1 seperti Jiang Dao memiliki bakat sedemikian rupa sehingga ia dapat dengan mudah menghancurkan semua makhluk hidup. Setelah dia memiliki tubuh ini, dia membutuhkan waktu kurang dari setengah tahun untuk menerobos dari tahap pemurnian Qi ke tahap pembentukan fondasi, dan kemudian membutuhkan waktu kurang dari setahun untuk berhasil menerobos ke tahap jiwa baru lahir. Dia sangat percaya diri. Meskipun dia baru berada di tahap Naschen Soul, dia sudah memiliki cukup kekuatan untuk menekan dunia seni bela diri saat ini. Meskipun adik-adiknya tidak berbakat seperti dia, mereka tidak jauh tertinggal. Ke-10 murid tersebut semuanya adalah yang terbaik yang dipilih oleh tetua tertinggi. Kalau mereka terbangun di era ini, semua orang akan menjadi naga di antara manusia, jadi bagaimana mungkin mereka bisa mati di tangan orang lain? Jiang Dao mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya lebih jauh. Saat ini, dia perlu menghubungi 7 murid lainnya. Kebangkitan Istana Ziyan bukan hanya kebangkitan warisan, tetapi juga membutuhkan dukungan manusia. Dia dan 7 murid lainnya akan menjadi pendiri Istana Ziyan generasi ini. Jiang Dao menutup matanya dan mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghubungi 7 murid lainnya. Setelah sekitar 10 detik, dia akhirnya mendapat respons. Kakak senior, kakak, apakah itu kamu? Kakak, setelah sekian tahun, ketika Jiang Dao kembali mendengar suara saudara-saudari juniornya, senyum pun muncul di wajahnya, kemudian semakin lebar dan semakin lebar, hingga dia tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Saat Fang Yu terbangun, waktu sudah menunjukkan pukul 7.20 malam. Dia berjalan keluar dari ruang tamu, alisnya sedikit terangkat. Seluruh ruang tamu dibersihkan, dan beberapa barang yang diletakkan Fang Yu secara acak dikembalikan ke posisi semula. Semuanya sangat rapi dan teratur. Ye Sengshui sudah pergi. Sepertinya dia pergi setelah membersihkan. Fang Yu menyalakan lampu di ruang tamu, berjalan ke balkon, dan menatap pemandangan malam di luar sambil mengerutkan kening. Saat sedang tidur siang, dia bermimpi. Dalam mimpi itu, Fang Yu kembali ke masa kejayaan Sekte Tiandao. Pada saat itu, guru dan saudara-saudaranya belum naik ke surga dan pergi. Seluruh sekte dipenuhi dengan kegembiraan dan semuanya begitu indah. Bagi orang normal, bermimpi adalah hal yang normal. Namun bagi Fang Yu, bermimpi saat tidur adalah hal yang sangat langka. Terakhir kali Fang Yu bermimpi tampaknya terjadi ratusan tahun yang lalu. Sekte Tiandao. Fang Yu menatap bintang-bintang di langit malam, matanya bergerak sedikit. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Kalau tidak, dia tidak akan tiba-tiba bermimpi seperti itu. Setelah berdiri di balkon beberapa saat, Fang Yu kembali ke ruang tamu dan berjalan menuju kulkas, ingin mengambil makanan untuk mengisi perutnya. Begitu saya membuka kulkas, saya mendapati tidak ada apapun di dalamnya. Fang Yu mengerutkan kening. Ini bukan ritme hidupnya. Setelah meninggalkan Wang Yan dan Yu Yuiwei, standarnya, setidaknya dalam hal makanan, telah turun drastis. Seringkali Fang Yu menyantap makanan instan yang rasanya tidak enak. Itu juga karena setelah datang ke Nandu, ada lebih banyak hal yang harus dilakukan, jadi Fang Yu tidak punya waktu untuk memasak untuk dirinya sendiri. Ini tidak bisa berlanjut. Saya harus kembali ke pekerjaan lama saya dan memagari tempat untuk membangun kebun sayur. Setelah mengambil keputusan, Fang Yu bersiap turun ke bawah untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Namun begitu dia membuka pintu, alisnya mengernyit. Dia berjalan keluar pintu dan melihat ke depan.
Ada koridor di depan kami dan pintu masuk lift di seberangnya. Tidak ada orang lain di koridor saat ini. Bagimu, apakah kemampuan menghilang itu sesuatu yang pantas untuk dipamerkan? Fang Yu berkata dengan nada sarkastis. Begitu suara Fang Yu keluar, udara di koridor tiba-tiba berfluktuasi. Lalu, dua orang muncul dari sana. Salah satunya adalah seseorang yang baru saja ditemui Fang Yu pagi ini. Dia adalah Zier, seorang penyihir bintang 4 dari Ordo. Orang lainnya mengenakan jubah biru dan berwajah tua. Sepasang mata birunya sangat menarik perhatian. Sudah kubilang, kalian orang-orang yang tertib seharusnya berhenti menatapku. Tidak perlu, kata Fang Yu tidak sabar. Zier melirik lelaki tua di sebelahnya, dengan sedikit keraguan di matanya yang besar. Fang Yu, kami datang kepadamu hanya untuk menanyakan beberapa hal. Kami tidak bermaksud jahat, jadi kamu bisa tenang saja. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum ramah. Apa masalahnya? Fang Yu mengerutkan kening. Mari kita masuk dan bicara dulu, kata lelaki tua itu. Begitu dia selesai berbicara, pemandangan di sekitar Fang Yu berubah. Dalam sekejap mata, Fang Yu duduk di sofa di ruang tamu. Zier dan lelaki tua itu duduk berhadapan dengan Fang Yu. Transfer ruang. Orang tua di depannya jelas memiliki penelitian tentang hukum ruang. Namun, Fang Yu tidak terkejut. Ini guruku, Tuan Mo Xiu, seorang penyihir hebat bintang 6. Zier memperkenalkan dengan sedikit kebanggaan di matanya. Gurunya tidak hanya memiliki status yang sangat tinggi dalam organisasi Ordo, tetapi juga merupakan tokoh terkemuka di seluruh dunia sihir Cina. Mengenai pemindahan ruang angkasa sekarang, di seluruh Tiongkok, tidak lebih dari 3 orang yang dapat melakukannya. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya dengan cepat. Saya lapar dan saya sedang terburu-buru untuk keluar makan malam, kata Fang Yu tanpa mempedulikan identitas pihak lain. Jika kamu ingin mengisi perutmu, mengapa harus keluar? Mo Xiu melambaikan tangannya ke depan. Sepiring steak langsung muncul di meja kopi, baru keluar dari oven dan masih mengepul. Saya tidak begitu suka makanan barat. Saya lebih suka makanan Cina, kata Fang Yu. Mo Xiu tersenyum tipis dan membuat gerakan lain dengan tangannya. 4 hidangan dan sup langsung muncul di meja kopi. Iga panggang, potongan daging babi rasa ikan, ayam kung pao. Ada juga semangkuk nasi yang ditaruh di depan Fang Yu. Kalian semua sudah membayar, kan? Fang Yu melirik Mo Xiu dan bertanya. Tentu saja, apapun yang kamu inginkan, kata Mo Xiu. Fang Yu sama sekali tidak sopan. Dia mengambil sumpit dan segera mulai makan. Dia memang sedikit lapar. Melihat Fang Yu makan tanpa ragu-ragu, Zier mengerutkan kening. Setelah melihat kekuatan Fang Yu, dia masih berpikir bahwa Fang Yu adalah sang pertapa legendaris, sombong dan dingin. Tetapi sekarang setelah aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku sadar bahwa Fang Yu hanyalah orang biasa, bahkan lebih biasa daripada orang kebanyakan. Sang master dunia sihir yang terkenal sedang duduk di depannya, namun dia melahap makanannya dengan lahap. Ini sungguh tidak sopan. Seketika, kesan baik Zier terhadap Fang Yu jatuh ke titik beku. Akan tetapi, karena gurunya pun tidak mengatakan apa-apa, tentu saja dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tanyakan saja pertanyaan apapun yang kau miliki, aku akan memakan pertanyaanku, kata Fang Yu. Mo Xiu terkekeh, berhenti sejenak, dan berkata, aku yakin kamu masih ingat dengan jelas apa yang terjadi pagi ini. Saya ingin tahu, apa yang kamu temukan di dasar danau? Apa yang ku temukan? Aku tidak menemukan apapun. Aku hanya berenang, jawab Fang Yu. Mo Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu berbohong. Aku mengenalmu dengan sangat baik, atau lebih tepatnya, seluruh organisasi Ordo mengenalmu dengan sangat baik. Sejujurnya, Anda telah menjadi target investigasi nomor 1 kami selama 2 bulan terakhir. Saya tahu, karena Anda telah menyelidiki saya dengan saksama, Anda seharusnya tahu betul bahwa saya adalah warga negara yang baik. Kata Fang Yu. Mo Xiu tidak ingin memperpanjang topik ini, jadi dia bertanya, apa isi tetesan cairan hitam yang membunuh Wu Neng itu? Aku juga tidak tahu, tetapi yang pasti itu bukan suatu zat, melainkan makhluk hidup, jawab Fang Yu. Bentuk kehidupan. Mo Xiu mengerutkan kening dan mulai berpikir. Dengan pengalamannya, dia belum pernah mendengar keberadaan bentuk kehidupan seperti itu di dunia. Selain itu, apa lagi yang kau tahu? Kudengar dari Zier bahwa setelah setetes cairan itu masuk ke tubuh Wu Neng, ia menjadi sangat panik saat melihatmu dan ingin melarikan diri. Kurasa kau sudah bertarung dengannya di dasar danau. Mengapa cairan ini muncul di dasar danau? Apa tujuannya? Mengapa kamu melompat ke danau? Tanya Mo Xiu. Aku tidak tahu. Fang Yu menjawab dengan santai. Kau, Zier tak kuasa menahan diri untuk bicara saat melihat sikap santai Fang Yu. Fang Yu, aku tahu kau mungkin tidak suka caraku bertanya. Tapi aku harus tahu jawabannya. Kekuatan cairan ini begitu kuat sehingga jika muncul dalam skala besar di dunia, itu pasti akan menyebabkan banyak korban. Jika mengendalikan tokoh-tokoh penting di bidang tertentu, konsekuensinya akan lebih buruk lagi. Mo Xiu berkata dengan wajah serius. Jangan khawatir, jika cairan ini benar-benar ingin bertindak sesuka hati, ia pasti sudah melakukannya sejak lama.
Selain itu, aku sudah membersihkan gumpalan besar cairan di dasar danau. Orang yang membunuh Wu Neng seharusnya adalah orang yang melarikan diri. Fang Yu meletakkan mangkuk dan sumpitnya lalu berkata, "Bola besar, seberapa besar?" tanya Mo Xiu. "Ukurannya kira-kira sebesar orang yang tingginya sekitar 2 meter, kata Fang Yu. Mendengar ini, ekspresi Mo Xiu sedikit berubah. Zier, yang berdiri di samping, tampak terkejut. Setetes cairan sekecil itu dapat membunuh Wu Neng dan mengalahkannya dengan mudah. Bagaimana Fang Yu berhasil menghilangkan massa cairan sebesar itu? Sulit dipercaya. Bab 402 Playboy. Apakah kamu tahu dari mana asalnya? Mo Xiu terus bertanya. Petik 2 titik titik titik. Mereka semua pasti berasal dari kelompok etnis tertentu. Dari sebutan mereka, sepertinya ada pemimpin yang bernama Raja Abadi, kata Fang Yu. Raja Abadi. Wajah Mo Xiu berubah. Apa kau pernah mendengarnya? Fang Yu tercengang dan bertanya. Ya, Mo Xiu berdiri, wajahnya serius, dan berkata, saat aku baru mulai belajar sihir, guruku pernah menceritakan sebuah legenda kepadaku. Setelah setiap makhluk mati, sisa-sisanya akan terkubur di bawah tanah. Sebagian besar dari mereka perlahan akan berubah menjadi abu, beberapa akan berubah menjadi fosil, dan sejumlah kecil, karena kebencian mereka yang besar terhadap kematian, akan bangkit kembali seiring berjalannya waktu, dan menjadi monster yang sangat ganas. Bukankah ini makhluk bawah tanah? Fang Yu mendengarkan cerita Mo Xiu dengan penuh minat. Dia juga ingin mengetahui seperti apa pandangan dunia orang-orang saat ini. Monster-monster ganas ini dibangkitkan di bawah tanah dan bertahan hidup di bawah tanah. Mereka jarang muncul di permukaan. Seiring berjalannya waktu, mereka melahirkan sebuah suku. Nama kelompok etnis ini adalah klan abadi, kata Mo Xiu. Berapa tahun yang lalu para dewa muncul? Tanya Fang Yu. Mo Xiu mengerutkan kening, seolah mengingat sesuatu, lalu menjawab, menurut guruku, itu muncul sekitar 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Fang Yu belum pernah mendengarnya. Periode itulah Fang Yu paling tertekan dan dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal di dunia luar. Namun, dari mana guru Mo Xiu mendengar tentang dewa? Fang Yu mengajukan pertanyaan ini. Mo Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu tentang ini. Dalam buku-buku sejarah yang telah kubaca, tidak ada yang menyebutkan tentang keberadaan klan abadi. Fang Yu mengerutkan kening. Jika ini benar, maka Mo Xiu sebagai guru tampak agak aneh. Kok dia satu-satunya yang tahu sejarah, sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dia bahkan dapat mengetahui waktu yang tepat kapan para dewa akan muncul. Ini tidak masuk akal. Kecuali guru Mo Xiu, seperti Fang Yu, telah hidup selama ribuan tahun dan telah menyaksikan keberadaan para dewa dengan matanya sendiri. Tetapi Fang Yu benar-benar tidak tahu apapun tentang para dewa. Apakah Anda, sang guru, masih hidup? Tanya Fang Yu. Dia meninggal bulan lalu pada usia 113 tahun, jawab Mo Xiu. Bagaimana dia bisa mengetahui hal-hal yang kebanyakan orang tidak tahu 2000 tahun lalu padahal dia hanya hidup selama 113 tahun? Mungkinkah dia hanya mengarangnya untuk bercerita? Tetapi makhluk-makhluk yang ditemui Fang Yu di bawah tanah, dan Raja Abadi yang mereka bicarakan, terdengar seperti nyata. Mustahil sesuatu yang Anda buat-buat bisa begitu akurat. Baru-baru ini, banyak prajurit yang kejam muncul di seluruh Huaibei. Setelah diselidiki, kami menemukan bahwa para prajurit yang telah kehilangan kemanusiaan mereka semuanya telah meminum pil hitam. Mo Xiu melangkah maju dan melanjutkan, dan pil hitam ini berasal dari beberapa orang misterius. Orang-orang ini tersebar di berbagai daerah perkotaan Huaibei, dan mereka membujuk prajurit lain untuk meminum pil tersebut dengan alasan meningkatkan kekuatan mereka. Aku tahu tentang ini. Orang yang mendistribusikan pil itu berada dalam kelompok yang sama dengan cairan yang kita temui hari ini, dan juga dari klan abadi, kata Fang Yu. Ekspresi Mo Xiu berubah, dia menatap Fang Yu dan bertanya, apakah kamu yakin? Fang Yu mengangguk. Apakah dewa abadi benar-benar ada? Bahkan Mo Xiu sangat terkejut saat ini, mungkinkah apa yang dikatakan guru, benar-benar akan menjadi kenyataan? Apa yang dikatakan gurumu? Tanya Fang Yu. Dia berkata, para dewa suatu hari akan keluar dari bawah tanah dan kembali ke permukaan. Saat itu, mereka akan menguasai bumi dan menjadi penguasa baru. Mo Xiu mengucapkan kata demi kata, matanya agak ngeri. Oh. Fang Yu mengangkat alisnya. Memikirkan kejadian aneh yang terjadi di Huaibei baru-baru ini, alis Mo Xiu berkerut semakin dalam. Terlepas dari benar atau tidaknya legenda tersebut, yang pasti memang ada suatu kekuatan di Huaibei yang telah bergerak secara rahasia akhir-akhir ini, dan tampaknya suatu peristiwa besar sedang terjadi. Sesuatu harus dilakukan. Jika tidak, akibatnya akan mengerikan. Mo Xiu merasa semakin gelisah. Setelah berpikir sejenak, dia menatap Zier dan berkata, kita harus kembali. Petik 2 titik titik titik. Baiklah, Zier belum pernah melihat Mo Xiu sebingung ini sebelumnya. Dia merasa tidak nyaman saat ini dan segera berdiri. Mo Xiu menoleh ke arah Fang Yu dan berkata, Fang Yu, kamu adalah satu-satunya orang yang pernah berhubungan langsung dengan para dewa. Bukan hanya apakah kamu bersedia membantu kami.
Aku sibuk. Fang Yu menolak dengan tegas dan berkata, aku sudah memberimu begitu banyak informasi hari ini, membuktikan bahwa aku orang baik. Jika kau mengirim seseorang untuk mengawasiku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mo Xiu menatap Fang Yu, ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Kemudian dia berhenti berbicara dan mengulurkan tangannya ke depan. Suara mendesing. Dalam sekejap, Mo Xiu dan Zier menghilang dari tempat itu. Piring-piring kosong di atas meja juga menghilang. Jika kamu menguasai hukum ruang, kamu dapat mengambil makanan sesuka hati. Mengapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Mata Fang Yu berbinar, dia kembali ke kamar dan mulai mempelajari sihir berbasis ruang. Mengenai urusan para dewa, Fang Yu tidak ambil pusing. Setelah bertarung melawan begitu banyak dewa, dia menyadari bahwa tidak ada satupun lawan mereka yang sangat kuat, hal ini membuatnya kehilangan minat. Terlebih lagi, kemunculan para dewa dapat menarik perhatian para pemberi perintah, yang merupakan hal yang bagus bagi Fang Yu. Tidak akan ada yang mengganggunya lagi. Keesokan harinya, Fang Yu datang ke daerah pegunungan yang paling dekat dengan apartemen. Ini adalah taman hutan. Fang Yu menemukan sebidang tanah yang bagus di kaki bukit yang tidak diperbolehkan dimasuki wisatawan. Meskipun tanah ini tidak subur, tetapi cukup untuk menanam sayuran. Tak lama kemudian, Fang Yu mulai bekerja. Dia membalik seluruh ladang dan kemudian menanam benih sayuran di dalamnya. Di tengah kebun sayur, Fang Yu sengaja membersihkan sebidang tanah. Kemudian, dia mengeluarkan akar pohon belimbing dari tas penyimpanannya. Inilah yang diam-diam dia ambil dari dunia kecil Taois Wuji. Saya tidak tahu apakah tanah biasa seperti itu dapat menghasilkan buah belimbing. Tetapi untuk mengetahui hasilnya, dibutuhkan waktu setidaknya ratusan atau bahkan ribuan tahun. Setelah mengubur semua benih sayuran, Fang Yu membangun gudang peralatan dengan dahan-dahan, dan menaruh ember-ember berisi air, pupuk, dan barang-barang lainnya di dalamnya. Setelah menghabiskan sepanjang pagi, Fang Yu akhirnya membangun kebun sayur lagi. Dibandingkan dengan kebun sayur di Jiangcheng, kebun sayur ini lebih lengkap dan lokasinya cukup tersembunyi, sehingga orang awam tidak dapat menemukannya sama sekali. Setelah melakukan ini, Fang Yu kembali ke apartemen dengan perasaan puas. Ye Sengshui kembali ke keluarga Ye dengan perasaan yang sangat rumit. Setelah pertempuran antara Tun Long dan Fang Yu, keluarga Ye hancur dan suasananya sedih dan tertekan. Ye Sengshui tidak melihat Ye Zenan. Ketika anggota keluarga melihat Ye Sengshui kembali tanpa cedera, mereka tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ye Sengshui bertanya kepada mereka kemana tujuan Ye Zenan. Pemilik rumah telah dikirim untuk memulihkan diri dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Seseorang menjawab, kemana kamu pergi untuk menyembuhkan lukamu? Tanya Ye Sengshui. Tidak seorang pun menjawab pertanyaan ini. Ye Sengshui dengan tajam memperhatikan bahwa ekspresi semua anggota keluarga Ye yang hadir semuanya aneh. Satu hal yang sangat jelas adalah ada sedikit lebih banyak kebosanan dan lebih sedikit emosi di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Ye Sengshui penuh dengan keraguan. Meskipun tragedi yang menimpa keluarga Ye sulit diterima semua orang, tetapi kesuraman di mata orang-orang ini masih tampak sangat tidak wajar. Ye Sengshui menemui pamannya Ye Zhongshan, yang memiliki hubungan baik dengannya, dan bertanya lagi tentang keberadaan Ye Zenan. Ye Zhongshan juga tidak bersedia menjawab pertanyaan ini. Tatapan yang diberikannya pada Ye Sengshui benar-benar berbeda dari sebelumnya dan tampak sangat asing. Setelah kembali ke keluarga Ye, semakin banyak orang yang berhubungan dengan Ye Sengshui, semakin dingin hatinya. Keluarga Ye, bubar. Sore harinya, Fang Yu tiba di Villa Qinlang. Tuan Fang, malam ini restoran Donghai di Nandu akan mengadakan pertemuan pertukaran tingkat tinggi, dan pesertanya semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh Huaibei. Pada pertemuan pertukaran, semua orang berbagi informasi dan bisa mendapatkan banyak informasi rahasia yang tidak diketahui dunia luar. Mungkin ada beberapa informasi yang menarik bagi Anda, Tuan Fang. Kata Qinlang sambil menuangkan teh untuk Fang Yu. Tokoh teratas, apakah kamu punya tiket masuk? Tanya Fang Yu. Tentu saja, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu datang, kata Qinlang sambil tersenyum. Fang Yu memikirkannya dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Qinlang melirik arlojinya dan berkata, setelah menghabiskan secangkir teh ini, mari kita berangkat. Waktunya sudah hampir tiba. 5 menit kemudian, Fang Yu menaiki mobil khusus Qinlang dan menuju restoran Nandu Donghai. Setelah hampir 1 jam berkendara, Fang Yu dan Qinlang tiba di restoran Donghai di area pemandangan Nandu. Ini adalah restoran kuno dengan suasana yang unik. Fang Yu dan Qinlang masuk melalui gerbang utama dan melihat beberapa orang di lobi di lantai pertama. Pada saat ini, tempat itu berada dalam situasi agak bising. Tampaknya seorang pria dan seorang wanita sedang bertengkar. Zhao Xuan, aku sudah muak. Apakah menurutmu aku tidak ada? Kata seorang wanita dengan suara keras. Lan Lan, mengapa kau berpikir begitu? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kau adalah langitku, kau adalah bumiku, kau adalah kekasihku, seorang pria menjelaskan dengan tergesa-gesa. Enyahlah, aku sudah cukup mendengar omong kosong ini. Jika kau benar-benar peduli padaku, bagaimana mungkin kau? Aku baru saja pergi ke kamar mandi dan kau berhubungan dengan wanita lain.
kata wanita itu dengan marah. Lan Lan, kamu salah paham. Situasi sebenarnya adalah ini. Pria itu masih mencoba menjelaskan. Ledakan. Sebuah tamparan keras terdengar. Kemudian, seorang wanita cantik bergaun malam berjalan cepat keluar dari kerumunan, matanya merah, lalu berjalan keluar. Dan seorang lelaki tampan hanya berdiri di sana dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Banyak orang mengenal pria ini dan tatapan mereka penuh dengan ejekan. Karena Zhao Xuan adalah seorang playboy terkenal di Huaibei, wajar saja hal seperti itu terjadi padanya. Pada saat ini, Zhao Xuan melihat Qin Lang di samping Fang Yu dan berjalan mendekat. Tuan Muda Qin, apa yang membawamu ke tempat terpencil seperti Nandu? Zhao Xuan berkata sambil tersenyum. Nandu adalah daerah perkotaan paling maju di Huaibei, tetapi Zhao Xuan menyebutnya tempat kecil yang sepi. Saya di sini hanya jalan-jalan dengan teman-teman saya, Tuan Zhao. Jawab Qin Lang. Zhao Xuan menatap Fang Yu, matanya bergerak sedikit. Meskipun Fang Yu tampak muda dan memiliki temperamen biasa, dia tahu bahwa siapapun yang bisa menjadi teman Qin Lang pastilah seseorang yang luar biasa. Nama saya Zhao Xuan. Saya pemuda yang paling tidak menjanjikan di keluarga Zhao Huaibei. Bolehkah saya bertanya siapa nama tuan muda ini? Zhao Xuan bertanya sambil tersenyum. Cara perkenalan dirinya yang unik membuat Fang Yu memandang Zhao Xuan sedikit lebih dalam. Aku Fang Yu. Jawab Fang Yu. Ternyata itu Tuan Fang. Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Ketika mendengar nama Fang Yu, sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Zhao Xuan, tetapi dia segera menyembunyikannya, tertawa, dan memberi hormat kepada Fang Yu dengan tinjunya. Fang Yu hendak berbicara, tetapi ekspresinya sedikit berubah dan dia melihat ke arah lain. Tiba-tiba dia merasakan kekuatan ilahi. Kekuatan tertinggi ini sangat langka, dan kebanyakan orang tidak akan pernah dapat mengaksesnya seumur hidup mereka. Fang Yu dapat menggunakan kekuatan suci hanya setelah menyerap esensi naga. Mungkinkah itu? Mata Fang Yu terpaku pada sosok yang berjalan menuruni tangga. Bab 403 Keturunan Dewa. Orang yang menuruni tangga adalah pria asing. Dia memiliki rambut emas yang terurai di atas bekas luka di dahinya, kulit putih, dan mata kuning. Fitur wajahnya sehalus patung, dengan tepi dan sudut yang tajam, dan alisnya yang sedikit terangkat membuatnya tampak semakin garang. Dia menuruni tangga selangkah demi selangkah dengan sopan santun yang elegan, menarik perhatian banyak wanita di lobi di lantai pertama. Fang Yu menatap pria berambut pirang itu dan sedikit menyipitkan matanya. Kekuatan ilahi terpancar darinya. Auranya tidak kuat, tetapi cukup jelas. Aku tidak menyangka orang besar ini juga ada di sini. Zhao Xuan menatap pria berambut pirang itu dan berkata dengan sedikit keterkejutan di matanya. Saat berbicara, Zhao Xuan menoleh dan melihat Fang Yu menatap pria pirang itu, jadi dia berinisiatif untuk memperkenalkannya, ini adalah Pangeran Ares dari keluarga kerajaan Nordik di Eropa. Nama lengkapnya adalah Ares Nord. Status keluarga kerajaan Nordik di Eropa, sama seperti status keluarga Tuan Muda Qin di ibu kota. Sangat berkuasa. Zhao Xuan melirik Qin Lang dan tersenyum bijaksana. Qin Lang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, analogi ini tidak tepat. Keluarga kerajaan Nordik telah berdiri di Eropa selama ribuan tahun, dan fondasinya jauh lebih dalam daripada keluarga biasa. Ya, itulah mengapa saya sangat terkejut bahwa Pangeran Ares akan muncul di pertemuan pertukaran di tempat kecil seperti Nandu, kata Zhao Xuan. Begitu Ares muncul, ia langsung menjadi pusat perhatian di ruang tamu. Banyak orang mengetahui status bangsawannya dan datang untuk berbicara dengannya. Ares menunjukkan senyum sopan namun sedikit acuh tak acuh di wajahnya dan mulai berbicara kepada orang-orang ini. Fang Yu melirik Ares selama beberapa detik, tetapi dengan cepat mengalihkan pandangannya. Ares, ini adalah nama dewa perang dan kekerasan dalam mitologi Yunani kuno. Pangeran ini, dengan nama seperti itu dan kekuatan suci yang terpancar darinya, cukup menarik. Tapi, itu hanya sekadar rasa ingin tahu. Zhao Xuan telah berdiri di samping Qin Lang, berbicara dengannya. Qin Lang jelas sedikit tidak sabaran, tetapi didikan dan sopan santunnya yang baik memungkinkan dia mempertahankan sikap baik. Namun, topik Zhao Xuan tidak ada hubungannya dengan Qin Lang. Qin Lang terus-menerus menjawab dengan terputus-putus. Setelah beberapa saat, Zhao Xuan juga merasa bosan dan menoleh ke arah Fang Yu yang terdiam. Tuan Fang, saya belum pernah melihat Anda di Nandu sebelumnya. Dibandingkan dengan kegiatan Anda yang biasa, Anda pasti berada di Beijing. Zhao Xuan mengangkat topik tersebut. Ya, Fang Yu mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Anda pasti kerabat Tuan Muda Qin. Dan Anda masih sangat muda. Zhao Xuan melanjutkan. Fang Yu tidak mengatakan apapun dan hanya mengangguk. Tetapi meskipun sikap Fang Yu begitu dingin, Zhao Xuan masih terlihat antusias. Dia berjalan langsung ke sisi Fang Yu, mencondongkan tubuhnya ke dekat telinga Fang Yu, dan berbisik, Tuan Muda Fang, Anda masih sangat muda, dan Anda penuh dengan semangat dan vitalitas. Nandu hampir tertinggal dari ibu kota dalam segala aspek. Hanya ada satu hal yang tidak tertinggal dari Nandu, dan bahkan sedikit lebih maju. Fang Yu melirik Zhao Xuan, yang memiliki senyum ambigu di wajahnya, dan hendak berbicara. Benar sekali, dia cantik sekali.
Kurasa kau bisa melihatnya. Lihat, di aula ini, teman-teman wanita di samping para pria itu, siapa di antara mereka yang kecantikannya tidak lebih dari 80%? Inilah kelebihan Nandu. Itulah sebabnya Nandu juga disebut sebagai surganya para pria oleh orang-orang di industri ini. Zhao Xuan melanjutkan. Fang Yu tidak bereaksi, tetapi Zhao Xuan masih tidak menyerah dan berkata, aku, Zhao Xuan, tidak punya kelebihan apapun. Satu-satunya keterampilan yang layak yang kumiliki adalah merayu gadis-gadis. Dalam 3 tahun terakhir, aku telah merayu lebih banyak gadis daripada jumlah ini. Zhao Xuan mengulurkan tangannya dan menunjukkan 9 jari. 9. Qinlang mengangkat alisnya dan bertanya. Tidak, 90. Zhao Xuan tersenyum bangga dan berkata, rata-rata, saya mengganti 30 pacar dalam setahun, sekitar 2 minggu sekali. Kami melihat kemampuanmu saat pertama kali datang ke sini, kata Qinlang bercanda. Haha, Tuan Muda Qin, Anda mungkin tidak percaya bahwa saya sengaja membuat keributan tadi. Zhao Xuan menyeringai dan berkata, jika Anda ingin menyingkirkan seorang wanita dengan cepat, Anda harus menggunakan cara yang tegas. Kehilangan muka di depan semua orang bukanlah masalah besar. Qinlang benar-benar terdiam dan berhenti berbicara. Fang Yu menatap Zhao Xuan dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Saya hanya ingin mengatakan, jika Anda, Tuan Fang, tertarik pada salah satu wanita cantik di sini, saya dapat membantu Anda menghubunginya dan menjamin keberhasilannya. Zhao Xuan menegakkan punggungnya dan berkata, bahkan jika gadis itu sudah ada yang punya, saya masih dapat membantu Anda untuk mendapatkannya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tertarik. Tuan Muda Fang, kita semua laki-laki, tidak perlu berpura-pura. Sepertinya Anda tidak percaya pada kemampuan saya. Baiklah, saya akan mencarikan wanita cantik untuk Anda sekarang. Kata Zhao Xuan sambil berbalik dan pergi. Setelah Zhao Xuan pergi, Fang Yu menatap Qinlang dan bertanya, apakah kamu kenal dengan Zhao Xuan ini? Qinlang tersenyum pahit dan berkata, tidak juga, aku hanya pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya. Tapi memang begitulah kepribadiannya, sangat ramah dan halus, bahkan agak keterlaluan. Tuan Fang, jika Anda merasa bosan, saya dapat membantu Anda. Tidak apa-apa, menurutku orang ini cukup menarik, kata Fang Yu. Begitu dia selesai berbicara, Fang Yu tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat ke samping. Seorang anak laki-laki berambut pirang, berusia sekitar 10 tahun, mengenakan jas, turun dari lantai atas dan berlari ke arah Ares yang dikelilingi oleh orang banyak. Kakak, kamu sudah di sini. Anak laki-laki itu masuk ke dalam kerumunan, memeluk paha Ares, mendongak, dan bertanya dalam bahasa Inggris. Ares menatap anak laki-laki itu, tersenyum lembut, mengusap kepalanya, dan berkata, Apollo, mengapa kau berlari ke sini? Kau tidak ingin melanjutkan permainanmu. Aku tidak bisa melewati level itu. Aku tidak ingin bermain lagi. Apollo menggelengkan kepalanya. Fang Yu menatap Apollo, sekilas ekspresi terkejut tampak di matanya. Kekuatan ilahi yang terpancar dari anak kecil ini lebih murni dari kekuatan saudaranya Ares. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan suci asal-usul naga, namun kekuatan itu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Nama Apollo juga merupakan salah satu dari 12 dewa utama dalam mitologi Yunani, dewa cahaya. Sepasang saudara ini, atau lebih tepatnya, keluarga kerajaan Nord ini, tampaknya tidak sederhana. Tuan Fang, Anda tampaknya sangat tertarik pada Pangeran Ares. Tanya Qinlang dari samping. Baiklah, seberapa banyak yang kau ketahui tentang mereka? Tanya Fang Yu. Keluarga Qin kami pernah bekerja sama dengan keluarga kerajaan Nordik, tetapi kami tidak tahu banyak informasi. Qinlang mengenang, seperti yang saya katakan tadi, keluarga kerajaan Nordik telah diwariskan selama ribuan tahun dan merupakan salah satu keluarga kerajaan tertua di Eropa. Dalam 30 tahun terakhir tepatnya, setelah ayah Ares, Pangeran Joyce, naik tahta, keluarga kerajaan Nordik telah berkembang lebih cepat daripada keluarga-keluarga yang baru muncul itu. Saat ini, keluarga kerajaan Nordik secara konsisten menduduki peringkat 3 teratas di Eropa. Selain informasi yang dangkal ini, ada hal menarik lainnya. Yaitu, Pangeran Joyce, kepala keluarga kerajaan Nordik, selalu mengatakan bahwa keluarga mereka adalah keturunan para dewa dan mewarisi kehendak para dewa. Oleh karena itu, ia menamai kedua putranya dengan nama 12 dewa utama. Keturunan para dewa, Ares, Apollo. Setelah mendengarkan kata-kata Qinlang, Fang Yu menjadi lebih tertarik pada saudara-saudara itu. Terutama si anak kecil Apollo. Fang Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh muda ini tampaknya mengandung kekuatan yang luar biasa kuat. Tepat saat Fang Yu menatap Apollo, Apollo tampaknya menyadari sesuatu dan tiba-tiba berbalik dan menatap Fang Yu. Kemudian dia menarik pakaian saudaranya Ares dan membisikkan sesuatu. Ares mengangkat matanya dan menatap Fang Yu, matanya yang berwarna kuning tenang, lalu dia berjalan ke arah Fang Yu. Halo, namaku Ares, dari keluarga kerajaan Nord. Ares tersenyum dan berinisiatif menyapa Fang Yu dalam bahasa Inggris. Saya Fang Yu. Fang Yu menjawab dalam bahasa Mandarin. Kenapa kau menatapku? Pada saat ini, Apollo di samping menatap Fang Yu dan berkata dengan wajah buruk.
Menurutku kamu jelek, jadi aku memperhatikanmu beberapa kali lagi, kata Fang Yu sambil tersenyum. Kamu bisa bicara bahasa Inggris. Aku tidak mengerti bahasa Mandarin, kata Apollo dengan tidak sabar. Maaf, saya benar-benar tidak bisa bahasa Inggris. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata. Ares tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Fang Yu, matanya yang dingin memancarkan semburat dingin. Qin Lang, yang berdiri di sana, melihat ada yang tidak beres dan segera melangkah keluar untuk menenangkan keadaan. Dia berkata dalam bahasa Inggris, Pangeran Ares, Pangeran Apollo, halo, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Ares menatap Qin Lang, tersenyum, dan berkata, Tuan Qin. Maafkan saya karena tidak menemui Anda sekarang. Qin Lang hendak berbicara, tetapi Ares melirik Fang Yu dan bertanya, Tuan Qin, apakah ini teman Anda? Wajah Qin Lang membeku, lalu dia menjawab, ya, dia adalah teman baikku. Oh, sepertinya aku bersikap kasar. Maafkan aku, kata Ares dengan kelopak mata terkulai. Qin Lang tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Kakak, kenapa kamu harus minta maaf padanya? Dia jelas teman baiknya, tapi kamu sangat kasar. Kamu selalu menatapku, kata Apollo dengan marah. Ares melirik Qin Lang dan tidak berkata apa-apa. Qin Lang tampak malu dan sedikit gelisah. Perilaku Ares jelas menunjukkan bahwa dia ingin Fang Yu meminta maaf padanya. Tetapi Qin Lang tahu bahwa dia tidak punya hak meminta Fang Yu melakukan apapun. Tuan Muda Fang, tepat pada saat ini, suara Zhao Xuan terdengar. Anda datang pada waktu yang tepat. Qin Lang menghela napas lega dan menoleh ke samping. Zhao Xuan berjalan ke arahnya dengan sosok cantik mengikuti di belakangnya. Tuan Fang, ada seorang wanita cantik yang ingin berbicara dengan Anda. Zhao Xuan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Zhao Xuan memperhatikan Ares dan Apollo berdiri di depan Fang Yu. Halo, Pangeran. Zhao Xuan segera menyapa. Ares mengangguk kecil, lalu menatap wanita di belakang Zhao Xuan, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Wanita ini adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya malam ini. Begitu cantiknya sehingga dia langsung tertarik. Tuan Fang, itu benar-benar Anda. Wanita itu tiba-tiba muncul dari belakang Zhao Xuan dan berkata dengan nada terkejut. Bab 404, bertemu valet lagi. Wanita ini adalah Luo Xi. Baru saja aku mendengar Zhao Xuan mengatakan ada seorang pria bernama Fang Yu, dan aku menebak itu kamu. Kata Luo Xi sambil tersenyum indah. Jadi kalian berdua saling kenal. Zhao Xuan tercengang dan berkata, Yah, aku pasti mengenal Tuan Fang lebih awal darimu. Luo Xi mengangguk dan berjalan mendekati Fang Yu. Semburan wangi tercium di hidungku. Fang Yu sedikit mengernyit dan bergerak sedikit untuk memperlebar jarak antara dirinya dan Luo Xi. Nona cantik, saya Ares, seorang pangeran dari keluarga kerajaan North. Saya ingin tahu apakah saya memiliki kehormatan untuk mengetahui nama Anda. Pada saat ini, Ares menatap Luo Xi, dengan senyum menawan di wajahnya, dan berkata dengan sopan. Luo Xi kemudian menyadari bahwa Ares masih berdiri di depannya, dan segera menjawab dalam bahasa Inggris, namaku Luo Xi, Pangeran Ares, oke. Sebelum menghadiri pertemuan pertukaran malam ini, para tetua keluarganya telah memberitahunya agar mengambil inisiatif untuk berteman dengan Ares. Nona Luo, saya sudah ke Tiongkok berkali-kali, tetapi saya belum pernah melihat wanita secantik ini. Ares menatap Luo Xi dan tersenyum. Terima kasih atas pujianmu. Menghadapi pujian Ares yang tak tersamar, pipi Luo Xi sedikit memerah dan dia menundukkan kepalanya dan berkata. Penampilannya yang malu-malu semakin menyentuh hati Ares. Wanita ini, aku bertekad untuk memilikinya. Ares menyipitkan matanya dan mengambil keputusan. Semakin banyak orang datang ke ruang tamu dan suasananya menjadi semakin hidup. Di antara mereka, banyak yang merupakan prajurit, dan kultivasinya tidak rendah, dan yang terburuk adalah di atas tingkat Grandmaster. Fang Yu menoleh dan sekilas melihat seorang kenalan. Han Qi. Pada saat ini, Han Qi sedang berbicara dengan orang lain dan tidak menyadari kehadiran Fang Yu. Fang Yu melihat ke sisi lain lagi, dan sebuah sosok menarik perhatiannya. Wanita itu benar-benar datang juga. Fang Yu memikirkannya, dan sudut mulutnya terangkat, membentuk lengkungan kecil. Dia menoleh ke Qin Lang dan berkata, mari kita mengobrol dulu. Aku bertemu seseorang yang kukenal. Oh, baiklah. Qin Lang tertegun, lalu mengangguk. Luo Xi mengerutkan kening, merasa tidak senang. Dia baru saja tiba dan belum sempat mengobrol dengan Fang Yu. Fang Yu berjalan langsung ke sudut ruang tamu. Di lokasi ini, seorang wanita seksi berambut ungu tengah berbicara dengan seorang pria tua berwajah layu. Di sampingnya berdiri seorang pria berambut merah. Wanita ini tidak lain adalah pendiri organisasi pembunuh terkenal di dunia, organisasi Valet, dan Valet yang pernah bertarung dengan Fang Yu sebelumnya. Lelaki tua yang berdiri di sampingnya adalah tangan kanannya, kepala cabang Asia Barat dari organisasi Valet, yang dijuluki The Living Dead, Rhodes. Pria berambut merah lainnya adalah kepala cabang Oceania, Clark, yang dijuluki Pedang Iblis. Kalau ada yang kenal dengan Darklist dan melihat ketiga orang ini muncul di waktu yang bersamaan, mereka pasti akan sangat terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ketiga orang ini semuanya masuk dalam 10 besar daftar gelap.
Di antara mereka, Violet berada di peringkat ketiga dalam daftar gelap, Rhodes berada di peringkat ke-6, dan Clark berada di peringkat ke-8. Dapat dikatakan bahwa ketiga orang ini adalah kekuatan inti dari Violet Organization. Mereka juga merupakan trio terkuat di daftar gelap dunia. Munculnya ketiga orang ini di tempat yang sama pada waktu yang sama, berarti organisasi Violet sedang merencanakan sesuatu yang sangat penting. Violet mengenakan rok mini hitam ramping, memamerkan kaki putihnya yang panjang, menarik perhatian banyak pria. Tetapi auranya begitu kuat sehingga tidak seorang pun berani mendekatinya. Ada lebih banyak orang yang menghadiri pertemuan pertukaran malam ini daripada yang kita duga, dan hasilnya campur aduk. Haruskah kita mengubah rencana? Rhodes, seorang lelaki tua yang sangat kurus hingga hanya tersisa kulit dan tulang, berkata dengan suara pelan. Violet mengerutkan kening, mata ungunya dipenuhi rasa dingin. Laksanakan rencana semula. Berapapun biayanya, kita harus mendapatkannya. Dimengerti. Rhodes membungkuk sedikit. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba menepuk bahu Violet. Wajah Violet berubah drastis, dan tanpa sadar dia meletakkan tangannya di pinggangnya, mencoba mengeluarkan senjatanya. Bagaimana bisa ada orang yang berjalan di belakangnya dan menepuk bahunya tanpa dia sadari? Bagaimana ini mungkin? Peringatan bawah sadar bahkan membuat tubuh Violet bersinar dengan cahaya ungu redup, dan energi dalam tubuhnya hampir meledak. Jangan gugup. Kalau kita membuat keributan, aksi kita malam ini bisa hancur. Fang Yu menepuk bahu Violet dan berkata sambil tersenyum. Violet berbalik dan melihat wajah Fang Yu, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Kok dia ada di sini? Apakah itu? Fang Yu, Rod dan Clark, yang berdiri di samping, telah melihat foto Fang Yu berkali-kali sebelumnya, jadi mereka cepat mengenalinya. Apa yang ingin kau lakukan? Mata Clark memerah dan niat membunuh muncul. Jangan bergerak. Pada saat ini, Violet memarahi dengan dingin. Clark melirik Violet, lalu Rhodes. Rhodes juga memberi isyarat kepada Clark untuk tenang dengan matanya. Meskipun Fang Yu adalah musuh utama Violet, sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Tindakan malam ini cukup kritis. Jika kita mengambil tindakan terhadap Fang Yu saat ini, seluruh rencana akan hancur total. Clark menjadi tenang dan aura pembunuh menghilang. Violet menatap Fang Yu, pupil matanya yang ungu bersinar. Setelah Fang Yu muncul, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Jantungnya berdetak cepat dan napasnya semakin cepat. Dia masih belum melupakan malam di Gunung Beihuan ketika dia dipukuli oleh Fang Yu dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Itulah saat dia paling terluka, dan juga paling putus asa. Malam itu, dia melampaui dirinya sebelumnya dan mengaktifkan kristal di tubuhnya sebesar 50%. Saat itu, dia penuh percaya diri dan berpikir dia bisa mengalahkan Fang Yu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa di hadapan Fang Yu, dia masih saja hanya sebuah karung pasir. Tampaknya tidak ada perbedaan antara 40% dan 50%. Mereka semua dipukuli secara sepihak. Bagi Violet yang sombong dan angkuh, pukulan psikologis dari pertempuran itu jauh lebih berat daripada rasa sakit fisik. Awalnya ia mengira dirinya cukup kuat, memiliki kekuatan yang jauh melampaui 99% orang di dunia. Tetapi setelah bertarung dengan Fang Yu, dia menyadari betapa konyol dan kekanak-kanakan ide ini. Dia berusaha sekuat tenaga tetapi tidak dapat melukai sehelai pun rambut Fang Yu. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan kekuatan antara dia dan Fang Yu telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Mungkin tidak berlebihan jika saya menggambarkannya sebagai surga dan bumi. Setelah malam itu, Violet mulai menjalani hidup bertapa lagi. Dia ingin mengaktifkan kristal di tubuhnya hingga 100%. Dia ingin balas dendam. Dia ingin mengalahkan Fang Yu dan menginjaknya. Selama periode ini, latihan Violet mencapai tingkat neraka. Dia menggertakkan giginya bahkan dalam mimpinya, ingin membalas dendam pada Fang Yu. Tapi sekarang, Fang Yu tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia pasti lebih baik sekarang daripada terakhir kali. Tetapi tentu saja dia masih bukan tandingan Fang Yu. Violet menatap Fang Yu, terengah-engah. Dia harus mengakui, dia takut. Sejak pertama kali dia melihat Fang Yu, retakan tiba-tiba muncul di hatinya yang sekeras besi. Fang Yu seperti mimpi buruknya, membuatnya merasa tercekik. Kenapa kau menatapku? Apa? Kau masih ingin bertarung denganku? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Jantung Violet bergetar, dia langsung mengalihkan pandangannya, terdiam sesaat. Rode, yang berdiri di samping, mengerutkan kening ketika dia melihat Violet yang biasanya kuat menjadi seperti ini, dan berkata, Fang Yu, kami tahu betul, dan kamu mungkin mengenal kami. Tapi situasi saat ini adalah yang terbaik bagi semua orang untuk tidak mengambil tindakan. Tidak, aku bisa melakukannya kapan saja, tapi kita tidak bisa melakukannya dengan mudah, kata Fang Yu sambil tersenyum. Wajah Rhodes berubah. Fang Yu berbicara seolah-olah dia tahu rencana tindakan mereka bertiga hari ini. Tetapi hanya Violet, Rhodes, dan Clark yang tahu tentang rencana ini, dan bahkan organisasi tersebut tidak diberitahu. Bagaimana Fang Yu tahu? Rod, berhentilah bicara terlalu banyak. Kalau itu kau, aku akan membunuhnya saja, kata Clark dengan tatapan tajam di matanya.
Namun dia terpaksa berhenti bicara saat dia bertemu dengan tatapan mata Valet yang menakutkan. Valet menarik napas dalam-dalam, berbalik menatap Fang Yu, dan bertanya dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Katakan padaku, siapa target kita di sini? Tanya Fang Yu. Organisasi Valet adalah organisasi pembunuh. Orang-orang mereka pergi untuk membunuh orang atau merampas beberapa barang berharga. Target yang dapat ditindak secara pribadi oleh Valet jelas tidak lemah dalam status dan bahkan kekuatan. Di antara begitu banyak orang yang hadir, satu-satunya yang memenuhi kondisi ini adalah Qin Lang dan Pangeran Ares. Yang ingin diketahui Fang Yu adalah apakah target Valet adalah Qin Lang. Jika demikian, siapa yang mempekerjakan dia untuk melakukan ini? Dengan cara ini, Fang Yu akan tahu siapa yang selalu ingin mengambil alih keluarga Qin. Ketika Valet mendengar pertanyaan ini, dia tampak ragu-ragu. Clark, yang berdiri di sampingnya, melihat bahwa Valet benar-benar mempertimbangkan hal ini dengan serius, dan berkata dengan cemas, "Bos, bagaimana kita bisa mengatakan ini? Ini akan membuat semua usaha kita sia-sia." Rhodes mengerutkan kening, jelas tidak setuju Valet menceritakan rencananya kepada orang lain. Tetapi Valet berpikir berbeda dari mereka. Dia tahu betul betapa menakutkannya Fang Yu. Jika Fang Yu marah, tidak perlu membicarakan tindakan atau rencana apapun. Kehidupan mereka bertiga akan hilang di sini. Aku tahu, ikutlah denganku. Valet akhirnya mengambil keputusan dan berbalik untuk keluar dari ruang tamu. Bos, wajah Clark penuh ketidakpercayaan. Operasi itu sangat rahasia sehingga bahkan kepala cabang lainnya tidak mengetahuinya. Namun sekarang, tepat sebelum aksinya dimulai, Valet akan memberitahukan rencana itu kepada orang luar, dan sekaligus musuh bebuyutannya. Apa maksudnya ini? Valet gila. Tetapi Valet hanya pergi begitu saja. Clark sangat cemas dan ingin keluar untuk menghentikan Valet, tetapi dihentikan oleh Rod di belakangnya. Bos pasti punya alasan untuk melakukan ini, jangan impulsif. Tetapi, wajah Clark menjadi pucat. Percayalah pada bos, kata Rhodes. Clark tidak punya pilihan selain diam dan tetap di tempatnya. Fang Yu mengikuti Valet keluar dari aula dan tiba di jalan sepi di samping pintu. Di sini cukup aman, silakan. Fang Yu berhenti dan bertanya. Valet menatap Fang Yu, menggertakkan giginya, dan berkata, target kita adalah Pangeran Apollo dari keluarga kerajaan Nordik. Oh. Anak kecil itu. Fang Yu mengangkat alisnya. Tampaknya masalah ini tidak ada hubungannya dengan Qin Lang. Ya, Valet mengangguk, tidak mau berkata lebih banyak. Apakah kau akan membunuhnya? Atau apa? Jelaskan saja, kata Fang Yu. Kenal Apollo. Kenapa kau banyak bertanya? Valet mengerutkan kening. Karena aku ingin memastikan apakah aku berbohong. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Valet terdiam beberapa saat, lalu berkata, kita tidak akan membunuhnya, tapi akan membawanya pergi. Sponsor kita menginginkan Apollo sendiri. Fang Yu menyipitkan matanya ke arah Valet dan bertanya, hanya itu. Itu saja. Valet menatap langsung ke arah Fang Yu dan menjawab. Fang Yu menatap Ziluolan dengan tenang, lalu berpaling setelah 3 detik dan berkata, jika memang begitu, maka itu tidak ada hubungannya denganku. Semoga berhasil. Tidak lama setelah Fang Yu pergi, Valet juga mengikutinya kembali ke aula. Dia segera melihat Apollo berdiri di samping Ares, menjilati es krim di depannya. Sudut mulut Valet sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan senyuman jahat dan dingin. Bab 405 Seberapa kuat Fang Yu? Fang Yu kembali ke aula, berjalan langsung ke konter prasmanan, dan meminta sepotong kecil kue stroberi. Lalu dia duduk di meja makan dan mulai makan dengan santai. Di dalam aula sudah ada puluhan tamu, tersebar di berbagai sudut, saling berbincang. Semua orang yang hadir memiliki status luar biasa, berasal dari keluarga besar di Huaibei dan menjadi anggota inti masyarakat kelas atas Huaibei. Fang Yu mendengar semua yang mereka bicarakan. Namun, untuk saat ini, yang dibicarakan orang-orang itu tidak lebih dari sekadar bisnis, kekayaan, dan saling menyanjung. Tidak ada konten yang substansial, dan bahkan hanya sedikit orang yang menyinggung hal-hal yang berhubungan dengan dunia bela diri. Bagi Fang Yu, informasi ini tidak berarti. Namun perjalanan ini tidak sia-sia, kuenya terasa sangat enak. Kamu sudah dewasa tapi masih saja makan permen. Pada saat ini, suara kekanak-kanakan terdengar di belakang Fang Yu. Apollo, pangeran kecil berusia 10 tahun dari keluarga kerajaan North, memegang piring dan duduk 2 kursi dari Fang Yu. Di piringnya ada 3 warna es krim yang berbeda. Apollo menggunakan sendok untuk menyendok gumpalan besar dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Fang Yu meliriknya, lalu melihat ke suatu tempat yang tidak jauh. Saudara Apollo, Ares sedang berbicara dengan Rosie sambil tersenyum di wajahnya. Fang Yu melihat ke sudut lain aula. Rhodes, bawahan Valet, berdiri di posisi yang paling mudah diabaikan oleh kebanyakan orang, menatap lurus ke arah Apollo. Tampaknya mereka siap beraksi. Fang Yu memandang Rhodes dengan senyum di wajahnya. Rhodes memperhatikan tatapan Fang Yu dan menoleh, tepat pada waktunya untuk melihat senyum di wajah Fang Yu, dan ekspresinya langsung berubah. Mungkinkah, bos benar-benar memberi tahu semua orang tentang rencananya?
Memikirkan hal ini, Rhodes merasa sedikit bingung. Dia sangat percaya pada Valet, tetapi dia benar-benar tidak mengerti mengapa Valet melakukan ini. Bagaimana kita bisa memberitahu musuh tentang rencana aksi yang begitu penting? Bahkan jika kamu takut pada Fang Yu, tidak perlu melakukan ini. Kamu bisa berbohong saja, atau tinggalkan tempat ini dulu dan buat rencana baru nanti. Bos, apakah Anda sudah memberitahu Fang Yu tentang orang yang menjadi target? Wajah Rhodes terus berubah, dan dia bertanya dengan lembut melalui headset Bluetooth. Saat ini, Valet sedang berdiri di pegangan tangan di tepi luar lantai 2, memandangi kerumunan yang agak padat di aula di bawah. Baiklah, sudah kukatakan padanya, jawab Valet. Petik 2. Rhodes terdiam beberapa saat, dan bertanya dengan nada tertahan, Bos, mengapa Anda ingin melakukan ini? Bagaimana kita bisa ketahuan? Aku tahu persis apa yang kulakukan, dan aku juga tahu bahwa mengekspos target adalah hal terbodoh yang bisa dilakukan seorang pembunuh. Valet menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, tapi aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Bos, bagaimana mungkin kita tidak punya pilihan? Paling-paling, kita bisa menghentikan operasi selama beberapa hari dan kemudian merencanakannya kembali. Tapi sekarang Anda telah secara langsung mengungkap targetnya. Jika Fang Yu memberitahu Apollo, atau jika dia ikut campur, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendekati Apollo lagi. Jika keluarga kerajaan North marah, bahkan organisasi kita akan menderita pukulan yang menghancurkan. Clark, pedang iblis yang berdiri di sudut lain aula lantai pertama, berkata dengan nada agak bersemangat. Menghadapi keraguan dan ketidakpuasan kedua bawahan kepercayaannya, Valet tidak dalam suasana hati yang baik. Dia menggertakkan giginya dan berkata, jika aku tidak melakukan apa yang diminta Fang Yu, yang menanti kita bukan hanya kegagalan operasi, tetapi kematian. Aku memang menghilang beberapa waktu lalu, tapi aku tidak pernah memberitahumu alasannya. Sekarang aku bisa mengatakan yang sebenarnya. 2 atau 3 bulan yang lalu, aku terluka parah dan hampir meninggal. Butuh waktu hampir sebulan untuk pulih. Dan orang yang melukaiku dengan parah adalah Fang Yu. Mendengar ini, wajah Rod dan Clark berubah. Memang, Valet telah menghilang selama hampir sebulan dan sama sekali tidak dapat dihubungi sampai dia muncul di kantor pusat pada awal bulan lalu. Setelah itu, menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari bawahannya, Valet tetap diam dan tidak mengungkapkan alasan hilangnya dia. Baru hari ini Rhodes dan Clark mengetahui bahwa bos mereka Valet telah menghilang selama sebulan karena dia terluka parah oleh Fang Yu. Mata Rhodes terkejut dan dia tidak bisa menerimanya sejenak. Ketika Fang Yu tercantum sebagai target fokus utama, para pimpinan dari masing-masing cabang melakukan penelitian dan analisis terhadap Fang Yu, dan akhirnya menyimpulkan bahwa Fang Yu memiliki kekuatan yang mendekati pembunuh tingkat raja, atau bahkan melampaui pembunuh tingkat raja. Kekuatan pada level ini sudah cukup kuat, dan beberapa orang bahkan berpikir bahwa Fang Yu terlalu dibesar-besarkan. Tetapi sekarang, setelah mendengar kata-kata Valet dengan telinganya sendiri, Rhodes menyadari bahwa mereka masih sangat meremehkan Fang Yu. Siapa bos mereka? Valet. Peringkat ketiga dalam daftar gelap. Salah satu direktur tetap Asosiasi Pembunuh Dunia. Status dan kekuatannya sangat diakui di dunia bawah tanah. Banyak orang bahkan percaya bahwa Valet sudah memiliki kekuatan untuk menyaingi nomor 1 di daftar kegelapan. Pada daftar gelap, terdapat kesenjangan kekuatan yang besar di setiap 10 tempat. Semakin tinggi posisi seseorang dalam daftar, semakin jelas kesenjangannya. Kesenjangan antara peringkat ke-10 dan ke-9 dalam daftar gelap jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Rhodes dan Clark keduanya berada di 10 besar daftar gelap. Tetapi bahkan jika keduanya digabungkan, mereka tidak dapat mengeluarkan 80% kekuatan Valet yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar kegelapan. Kekuatan semacam ini tidak tertandingi oleh makhluk lainnya. Oleh karena itu, semua anggota organisasi Valet akan patuh kepada Valet dan tidak akan pernah memiliki pikiran pemberontakan. Di antara mereka, Rhodes telah menyaksikan pertempuran Valet dengan matanya sendiri dan tahu betapa dahsyatnya kekuatan dan kemampuan sihirnya. Di hati Rhodes, Valet seperti dewi perang wanita. Tetapi sekarang, Valet mengatakan kepada Rhodes secara langsung bahwa dia bukan tandingan Fang Yu. Bos, kamu. Di sisi lain, Clark juga ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Valet terluka parah oleh Fang Yu. Mengingat sikap Valet terhadap Fang Yu sebelumnya, dan rasa takut yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Bos, kenapa kau tidak memberi tahu kami tentang ini sebelumnya? Kau sendiri tidak sebanding dengan Fang Yu, tapi kami punya orang-orangmu. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa mengalahkan Fang Yu, kata Clark setelah tenang. Tidak, Valet menyela Clark dan berkata, tidak mungkin. Bahkan jika kita berlima, atau bahkan seluruh organisasi, bersatu, kita tidak akan sebanding dengan Fang Yu. Kau tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Valet selalu menjadi orang yang bersemangat tinggi, hampir sampai pada titik sombong. Membiarkannya memuji seseorang seperti ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Namun, dia harus melakukannya sekarang. Dia harus memberi tahu anak buahnya dengan jelas betapa berbahayanya Fang Yu.
Kalau tidak, jika orang-orang ini memprovokasi Fang Yu lagi, mereka hanya akan berakhir mati. Bos, kau meremehkan kami. Aku, kata Clark dengan marah. Violet menarik napas dalam-dalam dan menyela Clark lagi, aku bisa katakan padamu bahwa aku sudah berusaha sebaik mungkin dan tidak menyakiti Fang Yu sama sekali. Jadi, kau seharusnya mengerti, kan? Mendengar ini, Rhodes dan Clark terdiam total. Jangan sebut-sebut Fang Yu lagi. Aku memang sudah memberitahunya tentang target itu, tapi sepertinya dia dan Apollo tidak punya persahabatan, dan mungkin akan ada sedikit perselisihan. Selama kita tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, kemungkinan besar dia tidak akan menghalangi tindakan kita. Jadi, semuanya berjalan sesuai rencana semula. Perintah Violet dengan nada serius. Petik 2 titik titik titik. Ya, Rhodes dan Clark tersadar dan setuju. Namun setelah panggilan itu, emosi mereka bergulung-gulung seperti ombak. Violet berusaha sekuat tenaga namun tidak bisa menyakiti Fang Yu sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan kekuatan antara keduanya sangat dibesar-besarkan. Seberapa kuat Fang Yu ini? Rhodes dan Clark tanpa sadar menatap Fang Yu, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kengerian. Apollo memakan es krim di piring sambil menatap Fang Yu dengan tidak senang. Aku benar-benar membencimu. Kamu sangat menjijikkan. Kenapa kamu terus menatapku? Tidak adakah yang memberitahumu bahwa ini sangat tidak sopan? Menghadapi pertanyaan Apollo, Fang Yu hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Seorang bocah nakal yang memancarkan kekuatan suci dan menjadi sasaran Violet. Rahasia apa yang dia miliki?